Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham Big Banks dan menganalisa saham reversal. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan, bahkan mencetak rekor baru alias all time high, naik 1,8% di level 8.570 dengan adanya akumulasi atau net buy dari investor asing yang mencapai 3,15 triliun di all market dan market reguler. Sedangkan untuk kurs rupiah hari ini juga mengalami penguatan 0,02% di level Rp16.666 per 1 US dollar. Nah, tentunya untuk teman-teman investor dan juga trader saham harusnya bersyukur karena IHSG ternyata masih bisa naik bahkan dengan akumulasi besar di saat market kripto dan juga Bitcoin itu mengalami penurunan yang cukup dalam. Nah, jadi sebenarnya ini mimpi buruk bukan untuk para investor Bitcoin yang ada di spot market, namun ini menjadi katalis yang sangat negatif untuk teman-teman yang trading di market futures. Karena penurunan yang dalam pasti akan terkena likuidasi atau banyak yang terkena margin call, guys. Dan sepengetahuan saya bahkan nih ada salah satu trader yang kehilangan kekayaannya itu hampir 90%. Jadi 90% kekayaan hilang, guys, dalam satu momen saja, seperti itu. Nah, jadi kita lihat memang penurunan Bitcoin untuk 1 bulan ini di 23%, tapi sebenarnya lebih ya, karena untuk di market sekarang itu harganya di 85.000 US dollar, sedangkan penurunannya sempat ke 82.000 US dollar, guys, dari area tertinggi di 115.000 USD. Seperti itu, guys. Jadi untuk teman-teman yang mungkin trader di Bitcoin ataupun di kripto lainnya yang kemarin sempat anjlok juga, ya syukur-syukur sih teman-teman ada stop loss. Tapi kalau misalnya tidak ada stop loss, ya syukur-syukur nanti marginnya tidak semua ya, tidak full gitu ya, tidak full margin maksudnya. Ya, jadi ada yang bisa dibatasi sebenarnya. Nah, itu mungkin aman ya, aman mungkin ya, meskipun ya tetap saja merugi. Tapi kita lihat ya, hari ini ternyata untuk market saham itu sangat positif, terutama untuk big banks. Tapi yang saya sangat soroti sebenarnya bukan big banks ya, guys. Karena kalau misalkan big banks naik, ya itu wajar. Karena Indonesia ketika ekonomi kita merosot, harga saham big banks-nya turun, dan ketika mulai ada perbaikan-perbaikan nih dari berbagai sisi ya, dimulai dari Menteri Keuangan yang baru kemarin, Purbaya Effect, kita melihat adanya reversal di big banks. Nah, ketika ada atau teman-teman melihat reversal di sebuah saham, apalagi sahamnya bagus, jangan ragu-ragu, guys, untuk coba entry buy. Dan kita pun melihat untuk beberapa saham yang memiliki fundamental bagus, ada juga, guys, tanda reversalnya. Jadi akan kita bahas juga di video ini, silahkan teman-teman simak sampai akhir. Untuk big banks, kita akan agak percepat sedikit nih, karena mungkin teman-teman juga happy ya untuk hari ini. Bank Mandiri naik 3% di level 5.100, akumulasi asingnya besar. Jadi teman-teman juga bisa lihat di sini mayoritas asing masuk, ada YU, BB, BK, RX, dan lainnya. Banyak sekali yang senang dengan akumulasi dari YU terhadap Bank Mandiri, karena sebelumnya yang buang stok Bank Mandiri besar-besaran adalah YU, guys. Jadi ketika YU-nya masuk lagi di Bank Mandiri, ya berarti kan buyback lagi nih, akumulasi lagi di harga bawah, dan itu sangat-sangat bagus, terutama untuk holder jangka panjang. Jadi untuk Bank Mandiri, untuk investasi sangat bagus. Kita lihat hari ini akumulasinya bahkan tinggi, 535 miliar, dan setara lah dengan akumulasi di tanggal 20 kemarin, di minggu lalu ya, hari Kamis, itu 582 miliar. Jadi jika dicek, 1 minggu lalu pun asing masuk besar, dan semoga minggu ini lanjut memborong saham Bank Mandiri. Jadi kesimpulannya untuk BMRI lanjut hold, tapi untuk teman-teman yang mungkin mau kejar kereta nih, ya menurut saya sih 5.000, 5.100 masih bisa lah. Tapi kalau misal sudah nanti di 5.200, 5.500 itu saya rasa sudah harusnya di stop sih. Lebih bagus sebenarnya kemarin, guys, ketika di sekitar 4.600 sampai di 4.800 ya. Pokoknya di bawah 5.000 itu terakhir lah untuk borong besar-besaran. Tapi kalau misal teman-teman masih merasa kurang di level sekarang ya, monggo ya, silahkan. Karena semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing dan ya berada di tangan masing-masing juga. Kembali lagi disclaimer on.
Untuk BBRI hari ini naiknya tipis saja, hanya 0,5% di level 3.980 ya, berbeda dengan, Bank Mandiri tadi guys, yang naik cukup tinggi. BBRI hari ini masih ada akumulasi meskipun tidak begitu besar, tidak sebesar Bank Mandiri, namun ada BK, DXMG sebagai top buyer-nya. Jadi kita lihat untuk BBRI, net buy asing hari ini di 127 miliar guys, ya lumayan lah mengawali hari di minggu ini gitu ya. Jadi untuk BBRI masih terbilang cukup sideways. Jadi teman-teman yang mungkin mau incar BBRI masih bisa lah di bawah 4 ribuan. Ya siapa tahu nanti akan dinaikkan lebih tinggi dan bisa mengejar harganya dari Bank Mandiri. Kita lanjut ke BBNI. Untuk Bank BNI hari ini masih close di harga yang sama. Ternyata meskipun tadi sempat naik dan juga sempat turun ya. Jadi hari ini juga sebenarnya cukup sideways di 4.390 untuk closingnya. Close cukup netral ternyata ya. Akumulasi beberapa ada dari asing, namun lainnya ada net sell atau distribusi. Terutama KZ dan CC nih. ZPBK-nya masuk ya untuk BBNI. Jadi untuk, BBNI hari ini net sell, kemarin juga net sell sebenarnya di 31 miliar untuk hari Jumat, dan hari ini awal minggu ternyata net sell juga nih 19,4 miliar. It's okay, karena hari ini akumulasi besarnya di Bank Mandiri. Jadi, tidak usah terlalu khawatir ya dengan big banks lain, nanti kemungkinan akan menyusul juga guys. Bertahap lah ya untuk big banks-nya mungkin satu-satu nanti bisa naiknya. Oke guys, kita lanjut ke BBCA. Bank BCA hari ini naik 0,8% di level Rp8.475 per saham, masih cukup sideways di bawah 8.800. Ini masih bisa sebenarnya untuk teman-teman yang mau tambah muatan di BBCA. Meskipun secara dividend yield memang tidak sebesar big banks lain. Bank BCA hari ini cukup netral, ada akumulasi dari AKYU, BKZP, namun RXKZ-nya jualan nih. Jadi ya masih terbilang sideways lah untuk BBCA. So guys, untuk BBCA hari ini kita lihat sih ada net buy 152 miliar, jadi masih positif. Minggu lalu pun kita lihat sih akumulasinya masih oke. Jadi BBCA masih oke untuk teman-teman yang mencoba untuk tambah muatan ya di big banks. Nah, kita akan coba bahas terlebih dahulu saham yang ada tanda-tanda reversal. Sebenarnya kemarin sebelum hari ini, sebelum hari Senin ya, kemarin Minggu kita bahas INDF. Kita bahas INDF, ada tanda reversal ya kemarin kita bilang juga teman-teman, ya silahkan cek di video kemarin. Dan ternyata hari ini benar-benar diborong guys. Ternyata yang borongnya juga asing nih. Hari ini ada breakout ya di MA50-nya naik 4,5% di Rp7.450 per saham. Akumulasinya bagus terutama dari YU, ZP, dan RX. Nah ini asingnya masuk guys. Tapi ya karena kenaikannya baru 4% untuk trend following masih bagus ya karena ini berada di tahap awal dari reversalnya INDF. Meskipun memang sebenarnya tidak turun amblas seperti di awal tahun ini ya, seperti di awal tahun ya. Jadi ya apa ya bisa dibilang mungkin upside-nya agak sedikit terbatas nih untuk teman-teman yang mau kejar harga. Tapi memang reversal guys. Karena beberapa kali memang menyentuh zona support ini. Dan upside-nya sih ya adalah 19%, 20% kalau misal INDF-nya nanti lanjut di akumulasi asing ya. Kita cek guys untuk akumulasi hari ini. INDF hari ini ada net buy 32 miliar dan kita cek minggu kemarin juga di akhir minggunya ini sempat di net buy. Hari Kamis Jumatnya mulai diakumulasi kembali dan hari ini lanjut gitu guys. Jadi untuk INDF masih cukup positif untuk teman-teman yang mau masuk nanti menggunakan strategi trend following ya. Next kita ke Aman Mineral. Nah, Aman Mineral juga sempat turun cukup dalam, guys. Dan ternyata hari ini diborong asing lagi dengan kenaikan 9,6% di level Rp7.100 per saham. Tidak heran ya, lebih banyak teman-teman trader yang sekarang mulai beralih nih dari saham fundamental ke saham Konglo gitu ya. Karena ya kenaikannya lebih kencang. Contohnya Aman hari ini. Tadi kita lihat INDF itu kan hanya naik 4%. Sementara Aman bisa naik 9,6%. Ya, dan kita cek hari ini akumulasinya juga bagus, terutama ada AK, BK, dan juga RX.
Kita cek aman. Sebenarnya di akhir minggu kemarin juga aman, sempat terlihat adanya net buy, terakhir itu di hari Kamis ya, 10 M dari asing, dan hari ini net buy-nya di 157 miliar. Jadi di atas 100 miliar untuk net buy asing di aman hari ini. Jadi mulai positif dan terlihat hari ini akumulasi signifikannya, sehingga untuk di aman mineral teman-teman bisa menggunakan strategi trend following, tapi untuk hold jangka panjang saya rasa belum. Jadi teman-teman ya silahkan untuk strategi swing, strategi trend following-nya bisa digunakan ya di beberapa saham, karena kalau misalnya kita lihat dari sisi net income-nya masih negatif nih untuk aman. Kita lanjut guys ke saham Telkom. Telkom melanjutkan kenaikan. Nah, ini untuk trend following masih menarik karena hari ini naik 5,7% di level Rp3.700 per saham dibarengi dengan adanya akumulasi. Akumulasinya terlihat dari asing guys, ada AKZP dan juga BK yang masuk. Jadi ya semoga bisa kembali ATH lah karena saya cukup yakin masih banyak nih teman-teman dari investor Telkom, Astra International yang mungkin ya sempat memegang average atas dan melakukan averaging down terus-menerus ya semoga cepat terjemput dan kembali cuan. Untuk Telkomnya hari ini ada net buy asing di 156 miliar, jadi cukup positif. Dan jika diperhatikan minggu lalu pun, bulan lalu pun memang Telkomnya masih positif di akumulasi dan di net buy asing. Jadi ketika ada koreksi, manfaatkan untuk tambah muatan. Lalu hari ini juga ada ISAT yang naik 5,3% di level Rp2.170 per saham. Kita lihat hari ini akumulasinya juga bagus sekali ya, terutama dari asing. Ada BK, KYU, dan juga ZP. Kita cek untuk ISAT. Untuk ISAT hari ini ada net buy 40 miliaran guys dari asing dan akumulasinya meningkat nih dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Jadi untuk ISAT mulai positif kembali bisa digunakan atau dipantau ya untuk ISATnya untuk trend following. Silahkan teman-teman pantau untuk besok dan semoga bisa lanjut naik lagi nih. Salah satu saham reversal kembali ya yang sempat kita bahas waktu itu adalah AMRT. Kita bahas waktu itu ketika dia di sekitar awal Oktober. Sebenarnya dari sini juga sudah menarik guys karena akumulasinya mulai terlihat tapi di 2 Oktober inilah akumulasinya lumayan besar. Jadi kita anggap ini adalah awal reversal dan ketika ada fase cup with